Sekarang kita bahas masalah. Kalau di Medan itu, masyarakat masih berpikir sampah itu nggak bisa didaur ulang, padahal sebenarnya bisa tahu. Terus, masyarakat nggak tahu harga sampah itu berapa. Mereka bingung. Sampah plastik ini berapa ya? Kardus ini gimana? Terus lagi, sulit mencari bank sampah, yang dimana masyarakat itu bingung mau setor kemana. Proses penjemputan sampah itu sulit, nggak ada sistem yang terstruktur. Dan paling parahnya, kurang edukasi. Banyak masyarakat yang belum tahu cara daur ulang sampah yang benar. Nah, itu semua masalah-masalah yang kami dapat. Akhirnya kami bikin solusinya. Nah, di sini kami punya 5 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya daur ulang sampah. Kedua adalah memberi nilai ekonomi. Sampah yang tadinya cuma sampah bisa menjadi uang. Ketiga, akses yang mudah, yang dimana mencari peta digital itu dapat menemukan bank sampah terdekat. Keempat, penjemputan sampah. Tinggal klik, mobil akan datang dan jemput sampah kamu ke rumah. Dan tujuan yang terakhir adalah edukasi digital. Belajar daur ulang lebih seru dan mudah. Nah, keren kan tujuannya? Sekarang kita lanjut ke video demonstrasinya. Yuk! Di sini aku akan jelasin bagian-bagianku yaitu indeks dan edukasi. Nah, di indeks ini seperti yang kita tahu, indeks itu adalah beranda. Nah, di beranda itu pasti ada pop-up awal untuk kita bisa tahu apa sih isi website kami. Nah, seperti biasa di website itu pasti ada header, ada navbar. Nah, ada juga di sini kami buat tombol button untuk masuk dan daftar. Nah, disclaimer, tombol button masuk dan daftar ini cuma dummy karena nggak bisa diapa-apain, karena nggak ada database yang bisa ngerangkum isi dari tombol tersebut. Itu juga dengan isinya, beberapa isi dari website kami ini dummy karena bank sampah di Medan khususnya itu nggak ada. Jadi kami masih buat data-data yang bisa dibilang asal atau data-data yang nggak ada kebenarannya, misalnya data maps untuk bank sampahnya dan sebagainya. Itu juga dengan edukasi, pasti ada header, ada navbar menu dan sebagainya juga. Coba lihat dari sini. Ada HTML, pasti ada CSS-nya. Saya juga ngatur CSS-nya. Nah, untuk tambahan pengertian saya juga ada ngerangkum atau memfinalkan website ini dari mulai edukasi, indeks, layanan, riwayat, CSS, gambar, video, dan paling penting itu CSS-nya, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke website-nya. Nah, ini website kami. Nama website itu Wasted to Word. Tampilan awalnya seperti ini, berandanya seperti ini, navbarnya seperti ini. Di bagian beranda ada kami buat satu pop-up video edukasi singkat. Kecilin kalau teman-teman itu. Ada fitur unggulan. Sini kami buat beberapa grid biar tampilannya itu lebih bagus. Ada testimoni, ada berita, ini juga dummy ya teman-teman, nggak bisa masuk ke website mana-mana. Ada semi footer dan footer. Kenapa kami buat ada dua? Ini biar ada kayak tampilannya itu untuk menarik teman-teman bisa mau join ke website kami gitu. Selanjutnya ada edukasi. Seperti biasa ada navbar untuk edukasi. Ya, edukasi dari judulnya aja berarti pembelajaran. Nah, kami ada kelola sampah rumah tangga, ada kelola sampah plastik, ada kelola sampah kertas juga. Seperti biasa bisa diperbesar dan diperkecil. Sini ada artikel, juga dummy, ada langkah-langkah memilah sampah. Kami bagi jadi 4 grid sini. Ada semi footer dan footernya. Nah, untuk bagian mobile-nya juga sudah rapi. Oke. Sekian teman-teman presentasi bagian-bagian dan saya akan melanjutkan untuk bagian layanan HTML. Nah, bagian layanan ini digunakan untuk pengguna mengetahui layanan apa saja yang ada pada website Wasted to Word ini. Nah, seperti biasa ada header section. Lalu ada layanan-layanannya, sudah pasti masuk ke bagian hero sectionnya. Lalu ada statistik layanannya. Nah, layanannya ada kalkulator,
lalu ada daftar harganya, ada peta bank sampah, ada ke form penjemputannya, terus ada FPA-nya, ada CTA-nya, call to action, lalu ada footer-nya. Kita langsung buka saja websitenya, open line website. Ini bagian layanannya, solusi pengelolaan sampah. Di layanan ini adalah statistik layanannya, yaitu ada berapa ton sampah yang dikelola, petanya, penggunanya, dan penjemputan selesainya berapa banyak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada kalkulatornya. Nah, sebelum itu, kalian bisa mengetahui daftar-daftar harganya per kilogramnya, dan pastinya tiap kecamatan itu berbeda-beda walaupun sama jenis sampahnya. Misalnya kardus, di Medan Barat itu ada 3.000 per kilo, tapi di Medan Timur itu 2.800. Kalian cek dulu nih di sini. Terus kalian bisa hitung. Nah, misal kalian tinggalnya di Medan Teguh, terus kalian mau jual besi tua, kalian masukkan 3 kilo, bisa dihitung. Nah, sekitar 9.600 kalian bisa mendapatkan hasil dari 3 kilo besi tua yang ingin kalian jualkan. Nah, ke bawah, nah ini ada peta bank sampahnya. Peta bank sampahnya ini seperti yang ada di kecamatan, yang ada di Medan. Disclaimer, ini cuma standar dummy ya teman-teman ya. Nama jalannya ini pun kami sesuaikan dengan nama jalan yang ada di kecamatan tersebut. Misalnya di Medan Timur ada Jalan Krakatau, itu. Ini juga sebagai dummy saja ya teman-teman. Nah, lanjut ke bawahnya ada form penjemputan. Kalian bisa isi nama, nomor telepon, alamat pelengkap kalian, kecamatan, jenis sampah yang ingin kalian jual, beratnya, dan kalian bisa jadwalin tanggal berapa kalian mau dijemput, dan waktunya juga bisa disesuaikan. Kalian juga bisa buat catatan kalau misalnya untuk domisili rumah kalian lengkapnya di mana, supaya penjemputannya pun langsung ke titiknya. Disclaimer, kalau kalian ingin melakukan penjemputan secara gratis, itu minimal 5 kilo ya teman-teman untuk penjualannya. Jadi kalau kurang dari 5 kilo, kalian bisa antar sendiri ke banknya sesuai dengan alamat kecamatan kalian, atau kalian akan dapat ongkir kayak untuk penjemputan gitu. Ke bawah ada FTA, pertanyaan umum. Pertanyaan umum itu ya umum ya, ada penjemputannya gratis atau enggak. Nah, seperti ini tadi sudah saya jelaskan. Berapa lama pencairan dananya? Sekitar 1 kali 24 jam setelah sampah itu ditimbang. Dan kalaupun kalian ingin menanyakan informasi lebih lanjut, ini ada semi-puternya. Kalian bisa hubungin WhatsApp yang ada tertera di sini, atau nomor telepon langsung bagian banknya. Nah, di bawah ini ada puternya tentunya. Kurang lebih seperti itu untuk bagian layanannya. Jadi bagian layan ini sudah tercakup bagi para pengguna mau mengetahui daftarnya, terus kalian ada kalkulatornya, kalian ingin mencari tahu lokasinya ada di mana saja, lalu kalian bisa langsung melakukan form penjemputan jika kalian mau sampahnya itu langsung dijemput oleh pihak banknya. Oke. Saya akan menemukan halaman riwayat HTML dari tugas kelompok saya. Yang dimana halaman riwayat HTML itu tempat semua aktivitas daur ulang yang tersaji dengan rapi yang telah diinput melalui layanan HTML. Nah, di sini ada statistik card ada 3. Begitu store sampah via form penjemputan, angkanya langsung update. Di mana ada total 4 pengiriman sebanyak 4, dan total berat secara keseluruhan 78, dan estimasi pendapatan sebanyak Rp390.000. Lalu, tabel di bawah juga detail, lengkap dengan badge status real time. Ini dia, selesai warna hijau, diproses warna biru, menunggu warna orange. Sangat informatif kan? Lalu, kalian mau tahu nggak kode apa yang kami pakai di sini? Kami pakai di script.js ada 2 fungsi. Ini dia. Yang pertama, fungsi display pickup data yang digunakan sebagai otak tabel yang merender data secara dinamis dari local storage. Selanjutnya ada fungsi update statistik yang dimana bertindak sebagai kalkulator otomatis yang menghitung ulang total berat dan pendapatan setiap ada perubahan data yang masuk. Nah, hasilnya itu sistem bekerja secara reaktif, memberikan respon otomatis tanpa perlu refresh manual. Nah, interaksinya pun mulus. Lalu kita kembali ke halaman tadi. Interaksinya juga mulus. Mau cari data berdasarkan nama atau ID pesanan, atau kecamatan atau jenis sampah, atau mau mengecek status, semuanya tinggal klik. Lalu jika ingin mengubah data atau menghapus data, tinggal klik. Yang dimana sudah ada ikonnya, pensil untuk mengedit, tong sampah untuk menghapus data. Semuanya sudah terintegrasi dengan sangat baik. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari riwayat HTML. Yuk mulai kumpulkan sampahmu dan pantau terus progresnya. Saya Fiona, sampai jumpa di aksi hijau berikutnya.